Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipan. Kali ini saya akan mereview tentang fungsi dan manfaat pupuk kalsium. Nah, pupuk kalsium ini sangat penting ya teman-teman ya, terutama bagi para petani cabai. Biasanya kalau kekurangan unsur kalsium, daunnya akan menguning dan mengkerut. Selain menguning dan mengkerut, tentu saja akan mudah gugur teman-teman. Pertumbuhan daun dan batang pun nantinya akan terhambat teman-teman kalau kekurangan unsur kalsium. Bunga dan buah akan mudah rontok sebelum matang. Bukan hanya sebelum matang sih teman-teman, biasanya kalau kekurangan unsur kalsium sama gejalanya dengan daun tadi. Bunga akan menguning dan akan rontok teman-teman, apalagi kalau di musim hujan ya. Ini sangat-sangat penting kalau di musim hujan. Ini selain mencegah gugurnya bunga atau daun tadi, juga berfungsi menambah kekebalan terhadap buah, terutama buah cabai. Kalau kekurangan kalsium akan rentan terhadap penyakit antraknosa. Makanya di belakang sini biasanya ada di ini, mencegah layu fusarium, antraknosa. Sudah ada biasanya tertera, tapi tergantung merek sih teman-teman. Kekurangan kalsium juga rentan terhadap serangan hama, terutama ya teman-teman. Saya pernah baca kekurangan unsur kalsium itu akan mudah terserang yang namanya virus kuning atau biasa disebut dengan virus mozaik teman-teman ya. Makanya untuk pemulihan bukan hanya memerlukan inseksida atau fungisida, kita juga memerlukan kalsium. Tentunya dengan dosis yang seimbang, yang sesuai kebutuhan tanaman. Makanya ini sangat berpengaruh terhadap hasil ya teman-teman ya, hasil dari tanaman. Selain pupuk tadi, kalau saya pribadi ya teman-teman, memang pupuk yang utama, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik, itu memang yang utama. Cuman ini sebagai penunjang ya, sebagai penunjang pupuk. Tapi ini juga tidak bisa ditinggal, fungsinya hampir sama dengan pupuk. Di sini sedikit saya bacakan ya fungsi dari kalsium ya. Yang pertama, merangsang bulu-bulu akar. Nah, fungsi kalsium ini akan merangsang bulu-bulu akar. Ini saya dekatkan ya biar teman-teman melihat ya. Kalau berperan dalam pembuatan protein atau bagian aktif dalam tanaman. Nah, yang ketiga memperkeras batang tanaman dan sekaligus merangsang pembentukan biji teman-teman. Yang keempat, menetralisir asam organik yang dihasilkan pada saat metabolisme. Ini untuk asam ini dia juga bisa menetralkan pH tanah ya teman-teman. Misalnya pH tanah kita 5, kita ukur pakai alat pengukur yang mungkin ya harus beli di toko sih alat pengukurnya. Nah, ditambah dengan pupuk kalsium ini, pH tanah mungkin akan naik. Misalnya kita memerlukan pH tanah 7 ya teman-teman, kita tambahkan saja. Kalaunya kita tambahkan kalsium saja di bedengan. Cuman kalau untuk kalsium ini biasanya untuk awal-awal penanaman kita menggunakan dolomet karena memerlukan kalsium yang cukup banyak ya teman-teman. Tapi kalau di
sama saja sih fungsinya menaikkan pH tanah, cuman nanti kalsium itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah, di sini yang kelima, kalsium yang terdapat dalam batang dan daun dapat menetralisir senyawa atau suasana keasaman tanah. Nah, makanya di sini saya bilang tadi keasaman tanah ya teman-teman, membantu pembentukan tunas, bunga dan akar, membuat tanaman tahan terhadap segala penyakit, serta menguatkan bagian batang tanaman. Sudah saya jelaskan tadi kan, memperbaiki jaringan tanaman serta menekan pertumbuhan jamur dan spora pada tanaman tomat, cabai, jeruk, dan sayur-sayuran lainnya. Itu ya teman-teman ya fungsi kalsium. Makanya biar tidak mudah terserang layu fusarium atau penyakit-penyakit jamur lainnya, kita harus menggunakan pupuk kalsium yang sesuai dengan dosisnya. Kalau di sini ya teman-teman, kalau saya lihat kandungan kalsium yang ada di sini ada CaO 31,67%. Kalau CaO itu biasanya kalsium oksida ya teman-teman, karena seperti saya bilang tadi, kalsium itu terbagi dari beberapa. Di sini juga ada CaCO3. CaCO3 ini mungkin ya kalsium karbonat ya teman-teman ya. Kalau CaCO3, maaf ya teman-teman, di sini ada raga berisik karena sedang memperbaiki rumah ya. Nah, kalau untuk cara pakainya sendiri sangat mudah ya teman-teman. Nah, di sini tertera 3 gram per liter air, bisa disemprotkan, tapi juga bisa dikocorkan ya teman-teman. Kalau di sini tertera disemprotkan ke seluruh bagian daun tanaman dengan interval 5-7 hari. Tapi selain disemprotkan juga bisa dikocorkan kalau untuk menetralisir keasaman tanah ya. Nah, ini juga ada untuk tanaman tahunan ya. Kalau untuk tanaman tahunan bisa diaplikasikan 10-15 hari sekali. Nah, mungkin itu aja dulu ya review dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ajukan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya ya teman-teman. Nah, kalau saya ada salah dalam penyampaian, karena untuk penyampaian ini saya masih kurang lihai, karena saya ini adalah petani asli, hanya petani ya teman-teman. Jadi dan juga bahasa yang kami pakai di sini bahasa daerah ya teman-teman. Kalau di tempat saya tidak ada orang yang memakai bahasa Indonesia. Paling ada segelintir 1-2 orang aja, orang baru datang ke sini, biasanya orang dari Jawa, dari Sumatera. Nah, itu yang paling pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk penyampaiannya mohon maaf kalau sedikit kurang dipahami. Mungkin itu saja review dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.